Nah, sekarang kita melihat sedikit ada voltage change, jadi perbedaan seperti tegangan yang terjadi tanpa diinginkan begitu. Jadi ada momentary, temporary, dan sustain. Teman-teman bisa melihat contohnya ya. Jadi nanti kalau kita bahas, pasti semua sudah tahu kalau tegangan listrik itu bisa bervariasi akibat faktor eksternal. Paling gampang orang mikir akibat petir. Tapi bisa juga akibat komponen elektronika gitu. Nah, jadi yang normal itu gitu ya, voltase misalnya dibilang sekian volt gitu. Dia hanya plus minus 10% atau sekarang plus 5% sampai minus 10%. Jadi misalnya 220 volt ya dia paling antara 200 volt gitu paling kecil sampai dengan ya berarti berapa itu? Ya 230-an volt gitu paling tinggi. Di luar itu ada faktor namanya voltage change yang apa? Yang tidak normal begitu. Nah, termasuk ketika misalnya tiba-tiba power outrage gitu, mati lampu gitu, itu termasuk voltage change. Makanya sering digunakan backup generator untuk mengakomodir itu karena banyak kepentingan industri, pabrik itu harus tetap operasional meskipun voltage-nya tiba-tiba drop. Jadi backup generator bisa dari diesel, gasoline, natural gas, sama propane. Jadi biasanya tetap berbasis hidrokarbon yang tinggal dibakar langsung dia generate electricity. Perubahan voltase itu ada 3 jenis. Momentary itu, jadi kalau kita lihat dia mendekati 0 volt gitu untuk setengah cycle sampai 3 detik. Atau teman-teman bisa bilang 3 detik atau kurang. Karena ini cycle-nya kan banyak sekali kan. Apa per detiknya. Makanya kurang dari 3 detik itu adalah momentary power interruption. Kalau yang temporary power interruption itu dia mendekati 0 volt, jadi powernya hilang gitu. Antara 3 detik sampai 1 menit. Nah, sementara kalau yang sustain interruption, mungkin teman-teman mengalami kalau mati lampu ya, bergiliran dari PLN gitu ya, itu lebih dari 1 menit, itu sustain interruption. Nah, jadi memang ini sedikit perbedaannya. Kalau momentary itu biasanya disebabkan oleh lightning gitu ya, atau ada switching problem dan ada open circuit transition. Lalu kalau yang temporary itu sedikit antara 3 detik sampai 1 menit ya. Nah, dia bisa karena adanya penyimpanan power ya di circuit breaker atau bisa jadi ada power interruption ketika misalnya jadi kadang kita pakai power generator, backup generator pun nggak langsung bisa mensuplai gitu karena dia baru aktif kalau nyala kan. Baru aktif kalau dia sense listriknya mati. Makanya biasanya kalau di kantor-kantor mati lampu ada jeda berapa menit dia baru nyala lagi gitu. Nah itu temporary power interruption. Ada juga kesalahan manusia ya, accidentally open a circuit gitu. Sementara kalau yang sustain itu dia biasanya lama ya karena badai gitu ya. Atau misalnya circuit breaker-nya trip. Nah ini kalau level perusahaan trip itu bisa diukur per menit ruginya berapa juta dolar gitu. Karena produksi berhenti. Fuse boxnya meledak itu bisa juga karena tidak adanya apa surge suppressor. Nanti kita belajar juga dan lain-lain. Nah, makanya di sini ada namanya UPS ya, Uninterruptible Power System, yaitu dia sistem power supply yang menyediakan online power ketika primary power interrupted. Nah, kadang bahkan beberapa perusahaan itu sama sekali tidak mau ada lampu flickering, apa ya, berkedip itu nggak boleh. Seperti misalnya Freeport gitu, dia sama sekali nggak mau membangun smelter lalu beroperasi listriknya dari PLN itu nggak mau karena PLN itu reliabilitasnya kurang, jadi kadang lampu masih kedip. Sementara untuk spek tembaga dan besinya dia gitu, itu harus yang nggak boleh kedip lampunya, listrik ya. Makanya kadang mereka pakai UPS atau misalnya dedicated power generator untuk mensuplai pabrik mereka sendiri. Jadi sama sekali nggak ngambil dari PLN. Nah, tadi kita bicara power loss, sekarang kita bicara power surge. Jadi surge apa ya, kenaikan mendadak begitu.
Jadi adanya unwanted voltage di electrical circuit. Ini powernya kelebihan. Yang paling gampang dilihat kemungkinan lightning strikes gitu. Lalu ada juga electrical equipment kalau wiringnya salah dan seterusnya. Bisa jadi ya namanya transient voltage dari 120 volt dia naik sampai jadi 1000 volt atau lebih. Nah, ketika ada volt yang tinggi dan arus yang tinggi ini bisa berbahaya, bisa menyetrum operator atau orang yang sedang mengoperasikan multimeter dan seterusnya gitu. Walaupun misalnya transient voltage-nya terjadi di lokasi yang jauh dari operator tersebut itu masih mungkin. Kenapa bisa begitu? Karena nanti ada penjelasannya. Ada arcing gitu ya dari digital multimeter yang diakibatkan oleh transient voltage itu. Kemudian arcing itu bisa membuat high current short gitu. Walaupun itu cuma terjadi 1 detik gitu. Tapi 1 detik itu udah cukup membuat arc blast, yaitu ketika udara menjadi terionisasi dan jadi konduktif, jadi nganterin panas, kalor, jadi seperti meledak gitu ya. Semakin jauh gitu dari main distribution panel sebenarnya semakin damage yang mungkin dihasilkan semakin dikit gitu karena kan search-nya pasti dari distribution channel, tapi tetap saja karena distribution panel itu banyak ya tersebar dan kita nggak tahu lokasinya di mana, kita nggak bisa memastikan kita jauh atau dekat gitu. Makanya lebih penting preventif sebetulnya. Ini mekanismenya ya, jadi kalau ada sambaran petir gitu mengenai switching gitu ya, load switching, atau misalnya dia menyambar tiang listrik, di situ dia akan membentuk ini, ada namanya arcing ke digital multimeter yang sedang terkoneksi ke suatu part. Misalnya ada operator yang sedang mengukur begitu ya. Nah, sebetulnya kalau dia masih menempel itu tidak apa-apa. Jadi masih close circuit ya. Jadi masih walaupun udah arcing bisa bikin gosong ujungnya, tapi sebenarnya tidak apa-apa gitu ya. Arc-nya ini masih di ujung si probe-nya gitu. Tapi kadang kalau misalnya kaget atau misalnya ketika dia selesai memeriksa menarik gitu ya, ditarik. Nah, arcing-nya menjadi jadi voltasenya masuk ke multimeternya dan nyetrum si operatornya gitu. Nah, makanya ini yang kemudian menjadi life threatening gitu. Berbahaya. Bagaimana cara menghindarinya ya? Ada beberapa cara seperti proper wiring, grounding, shielding the power lines, dan surge suppressor. Nah, makanya teman-teman nanti kalau membeli rumah atau mendesain electrical kelistrikan di rumah gitu ya, perkabelan itu harus dilihat merek-merek saklarnya, merek-merek fuse boxnya, apakah ada surge suppressor di situ. Karena memang hanya short duration gitu sebenarnya, berapa detik, tapi memang ya itu cukup buat ya nyetrum orang gitu. Fatal buat operator dan buat orang yang sedang menggunakan alat elektroniknya. Yang dinamakan surge suppressor itu paling gampang sebenarnya ada di distribution panelnya sendiri gitu. Nah, jadi kalau kadang kalau kita lihat ya, dia bisa kemudian semakin jauh kan semakin tidak beresiko, tapi tetap saja ada namanya surge itu bisa berarti masuk ke saklar. Makanya selain proteksi di distribution panelnya gitu, kita butuh membeli stop kontak yang ada reseptakel. Teman-teman nih kalau lihat ada sebenarnya stop kontak itu harganya murah dan yang ada surge suppressornya juga masih relatif murah gitu ya dibandingkan resikonya. Makanya kadang di baliknya stop kontak itu teman-teman bisa lihat gitu merek apa, ada surge suppressornya apa enggak. Nanti kalau dari surge suppressor dari stop kontak dia akan kan ke ini terminal. Terminal juga ada yang memiliki surge suppressor gitu. Jadi kalau membeli terminal itu ya kalau semakin bagus semakin mahal, itu berarti ada komponen extra safety-nya di situ. Karena ada juga power strip atau terminal yang memang nggak ada pelindungnya lagi gitu, dan itu betul-betul berbahaya sebetulnya ya. Nah, efeknya ini terhadap apa ya? Ya bisa ke komputer, medical equipment, sampai cash machine. Jadi
Kalau dia tidak ada suppressor di distribution panel, tidak ada suppression di stop kontak, tidak ada suppression di power strip, pasti akan kena gitu di komponen elektroniknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang transformer. Ya, sekarang kita masuk ke subtopik terakhir kuliah hari ini, yaitu transformer. Jadi kita banyak sekali memakai transformer step up, step down ya, karena sekarang kita menggunakan sistem AC ya untuk power generation kita. Tapi ini baru muncul sebetulnya diciptakan saat mulai war of current antara DC dengan AC, bukan DC versus Marvel ya. Jadi ada dua orang tokoh, Thomas Edison sama Westinghouse, yang satu pro DC, yang satu pro AC gitu. Akhirnya yang menang sekarang terlihat adalah AC karena tadi bisa didistribusikan secara jarak jauh gitu. Nah, secara jarak jauhnya gimana? Itu dengan menggunakan trafo. Nah, jadi transformer itu secara definisi adalah device yang menggunakan elektromagnetisme untuk merubah voltase dari satu karakteristik menjadi karakteristik yang lain. Gitu. Jadi dia memang gunanya untuk distribusi ya kebanyakan dan untuk kontrol sebagian. Jadi nanti kita lihat. Nah, yang kapasitas besar itu biasanya dimiliki oleh power company ya seperti PLN karena dia kan menghandle dari AC generator dari pembangkit listriknya itu untuk trafo up gitu ya. Untuk dia naikkan voltasenya disalurkan ke seluruh pelosok Indonesia lalu nanti ada trafo yang lebih kecil untuk trafo down-nya di setiap-tiap daerah gitu. Nah, makanya lalu ini yang dibilang small control transformer itu selain yang tadi untuk transmisi itu kita di rumah juga pakai ya gitu untuk mengisolasi power circuit dari control circuit. Jadi memang digunakan agar kalau kita ya teman-teman kalau control circuit seperti fuse box gitu ya nyala matiin listrik lantai 1 atau nyalain listrik di lantai 2 kadang bisa dipisah gitu kan. Itu kan sebetulnya control circuit, bukan power circuit. Makanya itu contoh bagaimana transformer juga dipakai untuk kontrol di dalam rumah. Jadi selain transmisi, step up, step down juga untuk kontrol. Oke, ini yang transmission transformer, ini yang biasanya hub-hubnya PLN nih, sangat besar dan ngeluarin panas begitu ya. Transmission, jadi yang dari power generation biasanya langsung ke sini, didistribusikan sampai ke distribution transformer. Ini ada simbolnya seperti ini. Jadi kalau H itu selalu yang dia sisi yang high gitu ya, sisi yang sudah di up gitu ya. Kalau X itu sisi yang low gitu. Jadi ada sisi. Lalu kita nanti ada bicara juga primary side dan secondary side gitu. Sebetulnya yang dimaksud transformer itu dia mempunyai windingnya ada dua atau lilitan. Jadi kalau kita bayangkan ini adalah transformer pertama yang dijumpai setelah power generation dari pembangkit listrik misalnya tenaga air dari sini ya dihasilkan power sekian volt gitu ya ampere gitu ya ada powernya gitu dihasilkan dia akan dimasuk ke kumparan ini primary winding lalu elektromagnetismenya akan terdistribusi melalui iron core ini. Jadi si kedua kabel ini tidak terkoneksi secara langsung. Begitu. Gitu. Jadi ini dari iron core ini akan terbentuk magnetic field yang kemudian elektromagnetism itu akan masuk ke secondary winding gitu. Dan ini kemudian yang akan kita salurkan gitu ke jarak jauh dan seterusnya. Jadi karakteristik voltase dan ampere dari primary winding itu sudah berbeda dengan secondary winding. Ini mekanisme bagaimana trafo itu melakukan step up atau step down gitu. Jadi asalnya dari power generation, kemudian ke transformer, misalnya 120 volt gitu ya dari power generationnya, kemudian dia di step up gitu menjadi misalnya 1000 volt gitu. Kemudian disalurkan. Kalau ini contohnya load, maksudnya load di sini bisa ditransmisikan ke jarak jauh gitu, seperti itu. Jadi secondary winding yang kemudian seperti output dari transformernya. Nah, jadi mekanismenya seperti ini. Jadi ini primary windingnya saja ya. Dia dialiri listrik lalu
akan terbentuk magnetic lines, magnetic force. Dan kalau ada secondary winding di sebelahnya gitu, dia akan menyalurkan magnetic force itu ke secondary winding itu gitu. Nah, makanya tidak ada lilitan apa terhubung kabel atau apa, tidak ada. Makanya ditransfer secara magnetis gitu ya. Gitu. Nah, karakteristik yang unik juga gitu, kita bisa menyesuaikan up and down-nya itu menggunakan namanya transformer ratio yang ditentukan dari jumlah kumparan, lilitan, sorry. Contohnya begini, ini ada trafo up ya, trafo up. Jadi up atau down itu melihat dari tegangan, dari V-nya. Jadi dari voltase. Jadi misalnya kita dari sumber tenaga listrik berbasis air misalnya atau apa gitu, power generator, kita punya 120 volt, 2 ampere dan dayanya 240 watt. Kita punya di sini ada 1 2 3 4 lilitan begitu ya. Ada 4 lilitan di primary winding kita. Di secondary winding kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Nah, dengan demikian karena rasionya adalah di sini 8:4 atau 2:1, maka karakteristik voltasenya juga berubah gitu. Untuk di secondary winding yang diterima gitu ya, dia menjadi 240 volt gitu, naik 2 kali lipat sih voltasenya. Sementara ampernya dia turun menjadi setengah kalinya, jadi berbanding terbalik ya, karena P-nya harus konstan gitu, kekekalan energi kan. Power nggak bisa dihilangkan gitu ya, tapi dikonvert. Jadi ibaratnya kalau di trafo up gitu ya, voltasenya naik, tapi kemudian apa ampernya turun gitu. Nah, ini untungnya kenapa ada di slide berikutnya ya, bagaimana kita menaikkan voltase menurunkan ampere ini untuk memungkinkan kita transmisi jarak jauh. Itu ada di slide berikutnya. Sebaliknya juga begitu, teman-teman. Kalau di sini contohnya primary winding-nya itu punya 2 kali lilitan ya dibandingkan si secondary. Jadi ini ada 8 lilitan, ini ada 4 gitu ya, tuh 3 4 gitu ya. Maka dia voltasenya turun, down jadi 120, lalu ampernya naik jadi 2 kali lipat. P-nya tetap sama. Seperti itu. Jadi melihat dari number of turns relatif gitu ya. Number of turns in primary dibandingkan dengan number of turns in secondary. Nah, yang harus diingat adalah powernya tetap. Jadi hanya rasio antara voltase dan ampernya yang berbeda gitu. Keuntungannya apa begitu? Jadi kadang voltase sengaja dinaikkan jadi ribuan begitu ya misalnya, karena kita ingin mengurangi current gitu. Kenapa kita ingin currentnya berkurang? Karena memang kalau currentnya berkurang, kita bisa membutuhkan wire yang lebih kecil diameternya gitu. Ini triknya seperti itu. Jadi karena kalau kita bayangkan kita nggak bisa mengubah-ubah ampere gitu ya. Kalau kita nggak bisa mengubah ampere, kita harus menggunakan kabel dengan ketebalan tertentu, smaller gauge wire. Jadi kayak misalnya untuk ampere misalnya 5 ampere gitu, berarti kita harus ketebalan sekian milimeter atau sekian sentimeter gitu ya, tebal kabelnya. Nah, sekarang kalau ampere kita kecilin karena kita sudah membesarkan voltnya, kita bisa mengecilkan juga kabelnya, membuat lebih tipis gitu. Sehingga per meter distribusinya menjadi lebih murah gitu. Tadinya kalau kita mengecilkan ampernya misalnya, saya lupa perbandingannya ada itu, teman-teman silahkan cari sendiri ya tentang smaller gauge dan gauge wiring itu AWG namanya. Semakin kecil ampernya maka kita bisa menambah dengan uang rupiah yang sama ya, dengan dolar yang sama kita bisa menambah sekian kali lipat jarak gitu, seperti itu. Jadi biasanya voltase yang berasal dari power generation akan di step up untuk distribusi jarak jauh gitu karena ampernya menjadi sangat kecil. Kemudian begitu sampai ke lokasi destinasi gitu, di step down. Jadi voltasenya diturunkan sehingga ampernya kembali normal lagi untuk keperluan rumah tangga atau untuk komersial dan industri seperti itu.
Jadi kuncinya sebetulnya ujung-ujungnya uang ya yang memungkinkan, karena diameter penampang kabelnya yang dibutuhkan menjadi lebih kecil karena ampernya lebih kecil gitu, jadi lebih murah. Nah, tapi ada tetap sebetulnya power antara primary dan secondary wiring itu tidak sama karena ada energy loss akibat inefisiensi. Ada 3 jenis ya, resistif, jadi dari coil windingnya sendiri, dari kumparannya. Ada namanya eddy current, ini arus magnetic force elektromagnetik yang muncul secara tegak lurus, kalau saya tidak salah, dari resistive force. Silahkan dicari. Ada juga hysteresis loss, itu dari beberapa input power itu dipakai untuk proses realign iron atom, agar kalau nggak di realign nanti dia akan breakdown, jadi transmission capacity-nya berkurang gitu. Makanya ada 3 loss ini. Dan ini bikin core-nya, si iron core-nya menjadi panas. Tapi sebetulnya loss-nya itu tidak terlalu banyak ya. Jadi hanya antara 0,5% sampai 8%. Jadi misalnya P1, P2 itu yang secondary itu ya sama dengan worst case scenario 92% dari P1 atau primary. Nah, ini data dari secondary dan primary ya, rasio saja dalam satuan watt. Oke, namanya transformer ini bisa dikonfigurasi pakai single phase atau three phase. Biasanya residential single phase, commercial and industrial pakai yang three phase. Lalu ada high voltage transformer windings, nanti tandanya itu H, pakai H ya, H1, H2. Low voltage-nya itu pakai X. Jadi teman-teman nanti familiar ya kalau ngeliat wiring diagram. Nah, ini kita biasanya kalau di electricity untuk rumah tangga pakai single phase antara 120 sampai 240 volt ya. Jadi memang 120 biasanya untuk pencahayaan gitu ya, ringan ya. Kalau misalnya 240 itu biasanya ketika ada perubahan suhu. Jadi seperti memasak kompor elektrik gitu ya. Pakai AC atau pakai komponen pemanas, perubahan suhu itu butuh lebih banyak ini voltase daripada sekedar kipas angin, kan mekanis tuh, nggak ada perubahan suhu. Oke, jadi lalu residential service itu dia bagaimana trafo itu disalurkan ke rumah, bisa overhead atau underground. Intinya gitu. Mungkin kalau di underground itu biasanya lebih mahal ya. Jadi makanya kalau negara-negara miskin dan berkembang itu lebih suka pakai overhead. Kalau di India atau bahkan di Indonesia, tiang-tiang listrik itu kabelnya sangat tebal gitu ya, sampai kesambet pohon sengon, tapi itu kan transmisi. Nggak, kalau di residensial tetap kadang sliweran gitu. Harusnya kalau mau lebih rapi memang pakai underground. Ini contoh yang overhead ya, dia dari tiang listrik ke sini, lalu dia connect ke fuse-nya di sini, ada distribution panel. Nah, kalau yang underground dia masuk begitu ya ke sini lewat transformer, dan sini ada fuse disconnect-nya, distribution panelnya. Nah, ini nanti teman-teman akan melihat ya, namanya trafo down, jumlah lilitannya dia akan berkurang ya. Kalau tadi kan trafo up dia lilitan primary-nya lebih sedikit gitu ya, lilitan secondary-nya lebih banyak untuk meningkatkan voltase. Nah, sekarang kebalikan, voltasenya udah sangat tinggi disalurin di tiang listrik, kita ingin turunkan, makanya jumlah lilitannya, jumlah windingnya sedikit, lebih sedikit. Oke, dan ini nanti ada yang di tengah ini kita pelajari habis ini, ada di slide berikutnya juga. Oke, jadi tiga fase voltase itu sama dengan satu fase voltase yang dikoneksikan gitu. Teman-teman masih ingat ada Y connection dan delta connection? Ya, jadi kalau kalau ini ibaratnya coilnya ada 3, power line-nya ada 3 gitu ya. Jadi ya, dan ada satu yang netral gitu. Dan kalau delta dia tetap ada ABC, tetap bisa terkoneksi, makanya 3 fase begitu. Jadi tetap kalau tadi contohnya kita satu ini, mungkin visualisasinya hanya ya dari tadi ya, visualisasinya hanya single line gitu kan ya, apa double line. Nah, ini kalau nanti 3 fase ya tinggal ada 3 aja gitu. Ada
each coil jadi terkoneksi untuk primary, dan kemudian juga yang secondary-nya juga terkoneksi 3 seperti itu begitu. Jadi memang ya. Lalu ada yang namanya tab, ini yang di tengah ini. Nah, dia ada seperti koneksi dari kumparannya gitu di antara konduktor 1 dan 2 gitu. Gunanya untuk memberikan endpoint gitu ya. Untuk membuat apa ya? Rasio arus itu bisa diubah-ubah begitu. Jadi makanya kita bisa dari satu transformer misalnya, kalau kita mau misalnya dari 120 VAC mau kita ubah menjadi 24 dan 120 begitu kan. Itu kan jadi harusnya 2 transformer begitu. Nah, sekarang dengan adanya tab ini kita cuma butuh 1 transformer, nanti tinggal mengukur beda potensialnya berbeda aja. Misalnya dari sini ke sini 24 VAC, kalau dari sini ke sini tetap 120, sini ke sini 96. Jadi semuanya ada different output voltages dari satu transformer. Kita nggak perlu lebih dari satu transformer seperti itu. Ada juga center tap yang memang difungsikan tepat di tengah-tengah ya. Jadi 120-120. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dia dari apa sih kumparannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 5, 3, 4, 5 gitu ya. Maka dia akan menjadi dihitungnya per ini per apa ya, satu antara konduktor dan si tapnya. Jadi ada 10:5 ya. Jadi turun. Jadi setengah kalinya kan 240. Nah, tapi terus kemudian dengan center tap ini jadi ada satu output lagi yaitu 120 begitu. Nah, jadi makanya dan di sini si tapnya itu biasa dikoneksikan ke ground begitu. Gitu. Jadi makanya banyak dipakai di residential dan bisnis juga. Jadi ibaratnya teman-teman tinggal mau pakai yang VAC berapa, itu dari satu transformer bisa di outputkan beberapa VAC yang berbeda begitu. Berikutnya ada namanya control transformer. Jadi dia gunanya untuk step down voltase untuk control circuit ya. Karena control circuit itu kita akan kontak langsung. Makanya berbahaya kalau masih tinggi ya. Gitu. Makanya kemudian sama juga begitu, dia punya primary coil dan secondary coil. Bedanya kemudian dia memiliki nah ada 2 primary coil gitu ya. Bedanya dengan transformer yang biasa yang dari tadi kita bilang, kalau namanya control transformer dia ada 2 primary coil dan 1 secondary coil gitu. Nah, kemudian kenapa ini nanti kita bisa lihat ada paralel atau seri koneksi di primary coilnya. Gitu dia untuk menyesuaikan berapa output VAC yang ingin kita dapat. Nah, ini kalau dia dikoneksikan secara paralel gitu ya. Jadi untuk suatu primary 240 VAC kalau dikoneksikan secara paralel dengan perbandingannya sekian gitu ya, dia menjadi setengahnya gitu, 120 VAC. Jadi di sini dia 200 turn gitu ya, dikoneksi secara paralel, jadi dibandingkan sama 100 turn. 100 lilitan sama 200 lilitan, jadi dibagi setengahnya voltnya gitu. Kalau kita nyusun secara seri begitu ya, itu dia menjadi 4 kali lipat turunnya gitu. Jadi meskipun ini 200 turn, ini 100 turn, karena dia seri, dia dihitungnya 200 plus 200 di sini. Jadi ini dihitung jadi 1, jadi seolah-olah turn ratio-nya adalah 4:1. Jadi 480 dibagi 4 gitu. Makanya kadang kita mau pakai yang paralel atau seri tergantung kita mau step down-nya seberapa jauh, atau kita lihat dari primary adanya berapa tegangannya begitu. Kurang lebih demikian kuliah hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti saat sesi interaktif. Ya, sekian.